Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang penerapan limit dalam ekonomi. Nah, kemarin kita udah membahas tentang contoh-contoh limit ya. Sekaligus kemarin terakhir adalah contoh dari asinambung ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penerapan limit dalam ekonomi, kita akan mengulang ya. Kita akan memasuki contoh kedua, yaitu dalam kita akan menggambar gambar kurva asinambung titik. Nah, sebelum kita masuk ke penerapan limit dalam ekonomi ya. Ini adalah contohnya, misalnya fungsi contoh. Oke. Jelas ya. Contoh fungsi X sama dengan 2X pangkat 2 dikurang dengan 32 kemudian dibagi dengan 4 plus X plus 4 ya. Nah, asinambung titik pada X sama dengan min 4. Nah ya, berapa? Nah ya, kita masukkan ini sama dengan ya, kita kan belum masuk ke limitnya ya. Jadi suatu fungsi didapatlah misalnya X adalah min 4. Nah, kita lihat dulu nih, kita masukkan F min 4 sama dengan 2 4 pangkat 2 kemudian 32 kemudian X nya tadi adalah min 4 ya, min 4 ditambah dengan 4. Nah, seperti ini. Maka ini pangkat 4 ya, min 4 pangkat 2 adalah 16 dikali dengan 2 adalah 32, kemudian dikurang dengan 32, kemudian min 4 ditambah 4. Oke, kemudian kita turunkan lagi, jadi hasilnya adalah 0/0. Nah, karena ini adalah nilai yang tidak terdefinisi ya. Nah, maka dengan itu kita gunakan limit ya. Ini adalah tidak terdefinisi. Oke. Nah, kita gunakan limit. Nah, ya kan, kita tahu fungsinya, kemudian nilainya tidak ada, maka kita gunakan limit yang mendekati min 4 atau menuju min 4 dengan fungsinya adalah 2 X pangkat 2 min 32 kemudian per X ditambah 4. Oke, nah kita masukkan, karena kalau kita masukkan itu hasilnya adalah 0, maka kita tinggal kita sederhanakan ya menjadi 2X ya. Kemudian di sini berarti seperti ini ya. Kemudian kita kali X, 2X kali X, maka tinggal 2X pangkat 2. Nah, kemudian gimana nih? Berapa hasilnya dengan 8? Ya, berarti kalau di sini minus, berarti di sini minus, di sini plus. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 32. Nah, kita masukkan di sini 8, di sini dengan 4. Maka hasilnya 8 kali 4. 8 kali 4. Iya, benar. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Nah, jadi 8 kali 4 ya. Jadi misalnya 2 dikali ini ya. Kalau kawan-kawan belum nggak nih. Nih saya jabarkan ya, 2X min 8 X plus 4. Ini kawan-kawan udah belajar ya pasti ya. 2X pangkat 2 misalnya min 8X kemudian mana deh? Betul, salah. Ini kali ini berarti dia plus ya. Plus 8X ini min ini kali ini kali ini, kemudian ini kali ini kali ini,
ini adalah hasilnya 8x, kemudian ini adalah hasilnya adalah min 32, maka ini tinggal coret-coret, maka hasilnya adalah yang ini ya, maka hasilnya nih ya, paham ya. Kemudian per x plus 4, oke. Nah, kemudian karena ada yang sama, maka tinggal kita coret-coret, kemudian sayang ya dicoret ya. Kemudian hasilnya adalah 2x min 8 ya, sisanya nih, sisa dari sederhana ini. Maka tinggal kita masukkan limnya, lim x menuju min 4 ya, adalah sama dengan, kita masukkan 2 lim x min 4, 2 min 4 sama dengan 8 ya. Kemudian kita masukkan lim x min 4 berarti 2 dikali dengan min 4 artinya 8, min 8, kemudian ini dikurang 8 maka hasilnya 16. Maka kurva dari fungsi ini, fungsi yang di atas ya, yang ini tidak lain adalah garis lurus, yaitu 2x min 8 dengan titik berarti min 4 ya, min 4 x-nya, kemudian min 16 yang ini sebagai titik yang hilang. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan kawan-kawan menggambarkan kurvanya ya sesuai dengan yang kemarin yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, kita masuk ke penerapannya, penerapan di dalam ekonomi. Nah, misalnya pemerintah ya, contoh misalnya pemerintah menetapkan suatu sistem pajak pendapatan progresif dengan ketentuan sebagai berikut. %10 ya terhadap pendapatan di bawah 3 juta per bulan atau sama dengan 36 juta per tahun ya. Nah, ini dia. Ini satu. Jadi pemerintah menetapkan suatu sistem pajak pendapatan progresif dengan ketentuan 10% pendapatan di 10% pendapatan di bawah 3 juta per bulan atau 36 juta per tahun. Kemudian yang kedua 15%. Ini buat yang pendapatannya di antara 3 juta sampai 6 juta per bulan. Nah, seperti itu. Berarti kurang lebih ini adalah 36, di atas 36 ya. 36 sampai 72 juta per tahun. Nah, kemudian ada lagi misalnya 25% pendapatan yang lebih dari 6 juta per bulan. Nah, gitu ya. Berarti dia lebih dari 72 juta per tahun. Nah, seperti itu. Nah, apabila pendapatan dilambangkan dengan Y, pendapatan dilambangkan dengan Y, dan jumlah pajak yang ditawarkan, pajak itu yang ditawarkan dilambangkan dengan T, maka fungsi pajak pendapatannya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, berarti pajaknya ini kan 10% ya. Berarti T pajak
sama dengan berarti 10% atau 0,10 dikali dengan Y. Nah, itu untuk 0 sampai dari 0 pendapatannya kurang 0 sampai dengan 3 juta. Nah, seperti itu. Kemudian T misalnya. T didapat berarti 15% atau 0,15 dikali Y. Maka ini adalah Y kurang dari 3 juta. Kemudian tidak lebih dari 6 juta. Kurang dari 6 juta. Y kurang dari 6 juta. Kemudian yang terakhir adalah T sama dengan 0,25 atau 25% dikali Y, yaitu Y lebih dari 6 juta. Nah, seperti itu. Nah, apabila digambar, maka akan terlihat bahwa kurvanya akan asinambung di dua tempat. Ya, kita lihat nih, kita gambarkan nih kurva dari ini. Maka bisa kita gambarkan kurva asinambungnya dari fungsi pajak pendapatannya, ya. Ya, berarti di sini kan tadi sudah kita mengatakan bahwa gambar ini akan terlihat sinambung di dua tempat, yaitu nanti kita gambarkan, yaitu saya tulis di sini Y sama dengan 2,999, ya. Artinya ini kan berarti dia tidak 3 gitu ya, tidak 3 kan, ini kan 3 jut. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau di sini berarti Y sama dengan kalau 6 juta tadi berarti dia tidak 6 juta, berarti lebih dari 6 juta. Gitu deh. Ya, berarti dia tidak 3 juta. Tidak 3 juta, kemudian dia juga tidak 6 juta. Ya. Nah, kita lihat, kita gambarkan nih. Kita gambarkan kurva asinambung ya. Maaf ya, kita tidak gunakan penggaris. Silakan kawan-kawan gunakan penggaris ya. Kemudian di sini kita tulis T dengan jutaan. Kalau dengan jutaan berarti kita pakai 0, berarti. Kemudian di sini adalah Y dengan Rp jutaan rupiah. Contohnya adalah di sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya, kemudian di sini adalah, karena di sini adalah 0,3 ya, kita gunakan 0,3. Ya, ini kan tinggal dikali 0,3 dapat dari mana? Berarti dapat dari 0,10 dikali dengan 3 juta, yaitu 0,3. Nah, biar lebih mudah. Nah, kemudian 15%, berarti kalau 15% kita tulisnya aja 0,46 ya kalau nggak salah. Nah, kemudian di sini ada 25%. 0,25 dikali dengan berapa? 6 juta. Berarti dia 1,5 ya, kali jutaan ya. Karena kita gunakan biar enggak banyak. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan tinggal kita pasang nih 3 ya, 3 juta berarti dia kan kita pengalinya 3 juta. Nih, 3 juta. Kita 3 juta kan kita kali di sini nih. Berarti di sini dia 3 juta. Tuh, berarti ini begini nih garisnya. Ya, 0, 3. Kemudian di sini berikutnya adalah berapa itu? 3 sampai 6 berarti ya. 3 sampai 6 berarti di sini nih, ya. Di sini ini adalah di sini. Ya, 3 dari sini ke sini. Oke, kemudian dari 3 ya. Dari 3 ke 6 ya. Nah ya, jadi kita masukkan di sini adalah
Ini adalah hasil dari, ini kan dari 0 sampai 3 juta ya. Jadi pengalinya dari 0 sampai 3 juta. Kemudian yang kedua nih, yang kedua 0,15 yaitu dari 3 sampai 6 juta ya. Berarti kan 3 juta dikali 0,5 ini kan hasilnya, oh ya ini 3,45 atau 450.000 ya. Kalau ini kan kalian jutaan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita kalikan nih 6 dikali dengan 6 juta dikali 0,15 ya. Jadi hasilnya adalah nih, ini anggap lurus ya, Nah, kemudian hasilnya adalah 0,9 atau 900. Nah, kita coba kita taruh di sini aja. Ya, kita taruh di sini. Berarti ini dia. Nah, ya. Berarti kan di sini enggak nyambung nih karena dia terputus karena ada hasil dari 3 juta itu yang ini 0,15 langsung melompat ke 0,45. Nah, gini hasilnya. Ya, paham ya? Jadi yang garis ini, kurva ini menunjukkan bahwa 0 sampai 3 juta itu adalah pajaknya ya, yaitu 10%. Kemudian yang ini adalah 15%, itu yang ini ya didapat, berarti yang ini awalnya 3 juta dikali dengan 15% atau 0,15 kali 3 juta sama hasilnya adalah 0,45 atau 450.000 karena kita gunakan jutaan. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya sampai ke titik 6 juta. Nih 6 juta ya. Maka 6 juta dikali 0,9 yaitu 900.000 atau kita tulis di sini 0,9. Maka hasilnya adalah hasilnya adalah 0,9. Nah, kemudian kita masuk yang ke 3 yaitu T sama dengan 0,25 dikali Y. Dikali Y berarti 6 juta, berarti kita tarik ke atas ya, anggap saja itu lurus ya. Kawan-kawan gunakan penggaris. Berarti di sini adalah titiknya nih. Nah, itu dia. Sampai mana? Nah, maka dia sampai tak terhingga karena pokoknya ke atas lah ya bahasanya ya. Karena 6 juta ke atas berarti dia ke atas. Nah, kira-kira seperti ini ya gambar dari, kawan-kawan tulis di sini. Gambar dari kurva asinambung. Nah, nanti kawan-kawan tulis ya. Kawan-kawan tulis kurva asinambung dari fungsi pajak pendapatan seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh kedua ya. Kita masuk ke contoh kedua biar lebih paham ya, biar nggak bingung. Nih, misalnya kita masih menyelesaikan kita menggambar kurva asinambung ya. Nah, misalnya nih seorang pedagang menjalankan kebijakan diskriminasi harga dalam menjual jeruk dengan termin sebagai berikut. Misalnya ya, diketahui Rp 900 per kilo untuk pembelian sebanyak 5 kilogram atau kurang. Nah, ya. Atau kurang. Kemudian yang kedua Rp 850 per kilo untuk pembelian lebih dari 5 kilo tapi tak lebih dari 10 kilo. Nah, berarti antara 5 kilo dengan 10 kilo. Ya, benar. Kemudian yang ketiga misalnya 750 per kilo untuk pembelian lebih dari 10 kilo. Nah, ini kan biasa ya di di kehidupan sehari-hari kawan-kawan ya, udah pernah ketemu kalau misalnya jadi agen gitu ya, maka biasanya lebih banyak maka akan dapat lebih murah seperti itu. Nah, apabila total dilambangkan dengan Y,
dan jumlah jeruk dilambangkan dengan X, maka tulislah fungsi yang menggambarkan soal di atas dan gambarkan kurvanya. Oke, diminta dengan yaitu fungsi dan kurva. Alright, nah sama dengan contoh yang sebelumnya, maka kita gambarkan fungsinya dulu. Berarti Y ya, Y besar gitu ya, Y besar. Berarti ini deh, berarti kan ada 3 ya, berarti sama kayak yang sebelumnya, yaitu ini adalah 900, ini 850, sedangkan yang ketiga adalah 750. Kemudian jumlahnya adalah yang X nih, X. Berarti ini adalah fungsinya. Nih dia. Y sama dengan 900 dikali dengan X. Nah, karena kita ingin menggambarkan ini, maka kita rincikan dulu nih ya. Berarti kita rincikan ini 900 dikali X itu adalah 0, X-nya kurang dari sama dengan 0, dan ini adalah kurang dari 5 kilo. Sedangkan yang untuk yang kedua adalah X kurang dari 5 kilo dan kurang dari sama dengan 10. Kemudian di sini adalah X kurang dari bukan kurang dari nih. Ini lebih dari 10 kilo. Salah, 10. Ya, coba lihat dulu nih. Kalau di sini lebih dari 10 kilo. Oke, benar ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut, berarti kita menyelesaikannya menggunakan kurva. Diminta kurva kan? Berarti fungsinya sudah, tinggal kita masukkan ke kurva. Di sini berarti Y, di sini berarti X. Kita gunakan 0. Di sini kita 0 sampai 5, berarti di sini 5. 5 sampai 10 berarti ini 10 sampai ke tidak ada. Nah, kemudian kita kali nih. 0 di atas ini berapa nih? Berarti dia 900 dikali dengan 5. Betul? Berarti hasilnya adalah 4.500. Nah, ya. Betul kan? Berarti kan 0 kali 900 adalah 0. Kemudian ujungnya adalah 5 kilo, berarti maksimalnya 5 kilo, berarti 5 kita masukkan 900 dikali 5, berarti 4.500. Nah, ini dia. Ini untuk garis yang pertama, kurva yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, 850 dikali dengan 5 ya. Maka 850 dikali dengan 5 adalah hasilnya 4.250. Berarti turun nih ya. Di sini berarti kita turunkan 400 2050. Iya. Di sini berarti di bawah. Misalnya ya. Nah, kemudian maksimumnya adalah 10 kilo. 10 kilo berarti tak lebih dari 10 kilo ya. Berarti kita kalikan 10 kilo, berarti di bawah 10 kilo. 10 dikali 850 dikali dengan 10 berarti 8.500 ya. Kita ecek-ecekkan di sini ya, contohnya di sini aja. Oke, nah maka hasilnya adalah seperti ini ya. Iya, tolong garis yang benar. Nih saya nggak benar nih. Silakan kawan-kawan gunakan penggaris ya. Kemudian yang ketiga adalah 10 lebih dari 10 yaitu 7.750. Maka hasilnya adalah 7.500.
sini berarti ya, sampailah tak terhingga seperti ini. Sampai ke atas gitu ya, pokoknya lebih dari 10 kilo. Nah, seperti itu ya hasilnya. Udah ya, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, oke, kali ini pembahasan tentang penerapan ekonomi, tentang limit, bagaimana cara penerapannya yang biasa kawan-kawan mungkin kawan-kawan tidak sadar bahwa oh ternyata ini adalah penerapan dari pembelajaran yang kawan-kawan lakukan dan mungkin secara tidak sengaja sudah dilakukan gitu ya. Nah, oh ternyata ini adalah limit. Nah, ini ya dari sini terima kasih buat kawan-kawan semua. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kawan-kawan masih belum paham, silahkan kawan-kawan pelajari lagi videonya ya, biar diperdalam gitu ya. Atau kawan-kawan baca buku di perpustakaan atau di internet. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.